Karena itu kerjasama dengan Kadin pasti kita butuhkan, karena kalau 70.000 Pokdes itu berarti ada, kalau kali 3 aja pengelolanya berarti ada 210.000 orang yang harus kita latih. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa koperasi ini menjadi hak Pak Prabowo. Ini memang kamera putih yang dicanangkan oleh beliau dan diperintah kepada saya ini bagaimana untuk melindungi masyarakat, khususnya masyarakat desa, supaya tidak terjerat rentenir, tengkulak, dan sistem ekonomi yang tidak adil di desa. Petani dibeli murah, sementara orang kota suruh belinya mahal. Karena itu Pokdes Merah Putih ini memang menjadi tanda bukti bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo ini sangat betul-betul berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan desa di seluruh Indonesia. Karena itu kerjasama dengan Kadin pasti kita butuhkan, karena kalau 70.000 Pokdes itu berarti ada, kalau kali 3 aja pengelolanya berarti ada 210.000 orang yang harus kita latih, yang harus kita bina. Koperasi sebagai kegiatan ekonomi konstruksi ini harus kita dukung. Karena apa? Karena koperasi itu wujud dari demokrasi ekonomi dan juga bagaimana cara berusaha yang bisa saling mensejahterakan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat dari kemiskinan. Karena salah satu tugas Pokdes ini juga mengentaskan kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 3 juta orang di desa-desa. Karena itu kita berharap bahwa bangsa kita, negara kita bisa menjadi negara maju dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di desa-desa, memakmurkan rakyat, memajukan desa, karena majunya desa adalah kemajuan bagi Indonesia. Saya berharap kerjasama dengan Kadin bisa mendorong semua potensi yang ada di wilayah Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Merauke, untuk sama-sama mendorong untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Indonesia maju dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terutama dengan tema Kadin, pertumbuhan ekonomi 8%, itu pasti daya ungkitnya di desa. Karena kemiskinan ekonomi PDB kita, posturnya ini 85% kota, 15% desa. Padahal dari sisi kewilayahan 91% wilayah Republik Indonesia ini desa, hanya 9% yang kota. Karena itu saya berharap komposisi ini bisa kita perbaiki sehingga kemajuan Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Menko, para Menteri, Wamen, Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin dan seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh dunia usaha, tokoh-tokoh agama, dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ini waktu saya berapa menit ya? Kita persingkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, Kadin ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Untuk itu, saya berpesan pada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah pengusaha-pengusaha andal, orang-orang hebat. Saya titip pesan Bapak Ibu semua. Satu, saya mohon Bapak Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu saya juga pesan Bapak Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM. Saya juga berpesan Bapak Ibu untuk terus mendukung kemajuan teknologi dan juga yang paling penting
mendukung hilirisasi industri. Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tapi Bapak Ibu, ini tentunya dalam pelaksanaannya kita harus mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Bapak Ibu, Alhamdulillah. ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak Ibu, sekali lagi tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Ini sekali lagi gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menutup pidato pada sore hari ini akan kita tutup dengan pantun. Ini pantunnya khusus Mas Anin. Ini sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi hampir saja saya kesini naik motor Mas karena saking macetnya, tapi alhamdulillah bisa datang sebelum jam 6. Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya. Mas Anin punya kucing Persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf beliau belum bisa hadir pada sore hari ini, dan Bapak Presiden menitipkan salam hangat untuk seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Indonesia, Bapak Gibran Rakebuming Raka. Terima kasih. Tangan buat beliau. Di sini hadir, saya tahu waktu saya tidak banyak, Menko Ekonomi Pak Erlangga Hartarto. Di sini ada Bapak Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selamat datang Pak. Dan di sini ada Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. Dan ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, CEO Danantara, dan juga Ketua Dewan Kehormatan Kadin, Pak Rosan Roslani. Ada Menteri Perumahan dan juga Kawasan, Pak Marwan Sirait. Di
sini. Dan tadi ada Menteri Pak Nadiem dan ada Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat datang Profesor Dadan, dan juga Wakil dari Badan Pangan Nasional. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya ingin menyapa juga teman-teman dari Kadin daerah, ada 35 provinsi, Pak Wapres yang hadir di sini, dan ada 200 asosiasi yang himpunan yang hadir, dan juga di sini tentu dari Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Pertimbangan, dan juga Dewan Penasehat, semua ada di sini, Pak Wapres. Pak Wapres, pertama-tama judul daripada acara ini adalah Bersatu untuk Kebaikan. Alhamdulillah Pak Wapres, tanggal 16 Januari yang lalu Pak Presiden Prabowo hadir di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan, di mana saya terpilih jadi ketua umum, dan di sini ada Pak Arsyad Rashid, ketua Dewan Pertimbangan, dan kita bersama-sama memastikan bahwa Kadin solid, teguh, dan karena tanpa persatuan sulit kita membuat kebaikan. Tapi setelah persatuan tercapai, kita bisa berlomba-lomba untuk membuat kebaikan tentunya. Selamat datang Pak Wamen Sosial. Mohon maaf, saya belum sebut tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 sangat jelas bahwa Kadin adalah dua hal. Pertama, naungan dunia usaha. Di sini kita mempunyai teman-teman dari Kadin provinsi, lalu juga mempunyai teman-teman dari asosiasi dan himpunan. Dan dalam amanah undang-undang mengatakan bahwa di bawah Kadin termasuk BUMN, swasta, koperasi, dan juga UMKM, Pak Wapres dan bapak-bapak yang lain. Dan yang kedua, yang paling penting juga bahwa Kadin adalah mitra strategis pemerintah, yang artinya hukumnya wajib kita mendampingi pemerintah dan optimis. Bapak, ibu sekalian, saya ingin menyampaikan Pak Wapres bahwa, dan juga saya menyapa Ketua Umum MUI, Pak, selamat datang. Nah, di sini Pak, saya sampaikan walaupun ada efisiensi di kementerian, menteri-menteri Bapak tetap produktif, Pak. Saya melihat sendiri bahwa tadi baru saja kita menandatangani beberapa MOU. Nah, MOU ini semua terkait dengan 4 win-win Kadin, Pak Wapres yang baik. Yang pertama adalah mendukung untuk makanan bergizi gratis. Kami melihat bahwa di sini ada Kepala Badan Pangan, kita sudah laksanakan MOU sebelumnya juga dengan Menteri Pertanian dan juga dengan Badan Pangan Nasional, Menteri Koperasi juga kita tanda tangan, karena kita merasa niat dan juga tujuan daripada program ini sangat baik, mensejahterakan masyarakat luas. Jadi Kadin ingin berpartisipasi untuk membangun pilot project Pak Wapres sebelum 17 Agustus supaya bisa ikut membuat SPPG atau Satuan Pelayanan Pangan Bergizi. Lalu yang kedua, Pak Wapres, yang kami juga tekankan untuk menjadi win-win kita adalah PKG, Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Di sini ada Pak Menteri Budi Sadikin, terima kasih kesempatannya. Kami melihat bahwa ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan, dan ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif. Jadi kita menandatangani bukan saja dari sisi PKB-nya, tapi juga blueprint-nya. Dan yang ketiga juga program perumahan layak huni dan terjangkau. Di sini ada Pak Menteri ARA. Kita sudah mulai Pak dari beberapa hari yang lalu, dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang mempunyai lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Dan terakhir Pak Wapres, Pak Menko, dan para adalah program tenaga kerja migran. Kami merasa tenaga kerja migran ini adalah ekspatriat dan pahlawan devisa, sehingga kita melihat ada 1,5 juta backlog yang masih bisa dilatih, terutama suster, pelayan, dan ini kita lihat merupakan suatu hal yang kita ingin fokuskan dalam waktu singkat. Itu Pak Wapres, dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Kadin juga ikut pemerintah, bahwa kami tahu THR lalu bisa lebih dulu malah juga cepat waktu mengikuti pemerintah, dan saya juga dengar ini akan membantu tentunya untuk melancarkan mudik supaya tidak semuanya pada H+3. Dan juga kami di dalam bulan Ramadan ini berbagi dengan kaum duafa dan juga melaksanakan pasar murah di seluruh Indonesia.
Saya rasa itu Pak Wapres, satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa Danantara itu adalah ide yang bagus sesuai dengan visi daripada Pak Prabowo bahwa Indonesia Incorporated mungkin itu adalah gabungan antara Danantara dan Kadin. Gimana teman-teman, setuju? Karena intinya adalah public private partnership. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya, dukungannya. Kadin satu, Kadin kompak mendukung pemerintah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.